Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fauji Sri Astuti, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Rokan Hilir dari SMP Negeri 1 Bagan Sinembah dalam koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tujuan pembelajaran khusus. CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Kesimpulan materi, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. 1. Sekolah sebagai ekosistem. Jika diibaratkan sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik, unsur-unsur yang hidup dan unsur-unsur tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor biotik terdiri dari murid, kepala sekolah, guru, staf atau tendik, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, pemerintah daerah, selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan. Faktor abiotik terdiri dari keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam. 2. Pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya. Pendekatan berbasis aset atau asset-based approach. Yang pertama, fokus pada aset dan kekuatan. Yang kedua, membayangkan masa depan. Yang ketiga, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Yang keempat, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan. Yang kelima, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Yang keenam, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based approach. Yang pertama, fokus pada masalah dan isu. Yang kedua, berkutat pada masalah utama. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan dan selalu bertanya apa yang kurang. Yang keempat, fokus mencari bantuan dan sponsor atau institusi lain. Yang kelima, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Kesimpulan materi, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. 7 aset sebuah komunitas. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal politik. Keempat, modal agama dan budaya. Yang kelima, modal fisik. Yang keenam, modal lingkungan atau alam. Yang ketujuh, modal finansial. Bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah? Aset yang dimiliki oleh sekolah, saya berdayakan dan optimalkan pemanfaatannya untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Ketujuh aset sekolah tersebut kami kelola dengan menggunakan pendekatan berbasis aset atau asset-based approach demi mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contohnya pemanfaatan. Yang pertama, modal manusia. Guru diberi ruang untuk mengembangkan dirinya, siswa diberi ruang untuk mengembangkan bakatnya. Yang kedua, modal sosial. Sekolah membangun kerjasama dengan perusahaan untuk kegiatan siswa. Yang ketiga, modal politik. Memanfaatkan jaringan kepala sekolah atau jabatannya untuk memperoleh informasi yang lebih cepat tentang kesiswaan di tingkat yang lebih. Yang keempat, modal agama dan budaya. Banyaknya tokoh agama di sekitar dapat digunakan partisipasinya dalam kegiatan agama di sekolah. Yang kelima, modal fisik. Gedung dan ruang sekolah dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan intra dan ekstrakurikuler lebih optimal. Yang keenam, modal lingkungan atau alam.
Tempat wisata terdekat dapat digunakan untuk kegiatan outing kelas, modal finansial, ikatan alumni sebagai sumber pendanaan alternatif bagi sekolah. Koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi sebelumnya. 1.1 Refleksi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. 1.3 Visi guru penggerak. 1.4 Budaya positif. 2.1 Memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional. 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Koneksi dengan modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan yakni menuntun kodrat segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, pendidik harus mengelola sumber daya yang ada secara maksimal untuk mewujudkan pendidikan yang menyenangkan dan merdeka bagi murid. Koneksi dengan modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dengan nilai guru penggerak atau berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif, serta peran guru penggerak, mandiri, pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas, praktisi, mendorong kolaboratif antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Guru-guru mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan mengoptimalkan pemanfaatan 7 aset sekolah. Koneksi dengan modul 1.3 Visi guru penggerak. Untuk dapat mewujudkan visi dan impian sekolah dalam melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah dukungan yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika diibaratkan seperti seorang pelari yang memiliki tujuan mencapai garis finish, maka ia butuh peralatan yang mendukung selama berlatih seperti alat olahraga. Nah, disinilah peran pengelolaan sumber daya sekolah sebagai alat dalam membantu mewujudkan visi impian yang berpihak pada murid. Koneksi dengan modul 1.4 Budaya Positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Oleh karena itu, optimalisasi modal manusia dalam mewujudkan disiplin positif sangat diperlukan. Koneksi dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Dinamika perkembangan sosial emosional, baik guru maupun siswa sebagian besar dipengaruhi oleh optimalisasi aset ataupun sumber daya sekolah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar. Dengan terpenuhi kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman serta nyaman, maka dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis ataupun well-being. Koneksi dengan modul 2.3
Coaching untuk supervisi akademik. Kegiatan coaching sangat diperlukan dalam rangka menggali potensi aset yang dimiliki oleh sekolah agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi dengan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang memerdekakan murid seutuhnya dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Paradigma prinsip, langkah-langkah pengambilan dan pengajuan keputusan, serta bertanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana. Oleh karena itu, optimalisasi aset berupa modal manusia yang mampu mengambil keputusan seperti di atas. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta perkiraan apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2, dalam kegiatan saya terkadang masih berfokus pada kekurangan ataupun masalah dan menimbangkan juga potensi dan kekuatan yang mendukung. Hal ini membuat saya dan komunitas saya menghasilkan kegiatan yang kurang maksimal dan memerlukan waktu yang lama. Setelah mempelajari modul 3.2, saya berfokus pada aset dan kekuatan dengan membayangkan masa depan tentang kesuksesan yang akan diraih dan berupaya memaksimalkan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut melalui cara mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya ataupun aset dan kekuatan, serta merancang sebuah rencana berdasarkan kekuatan, visi, dan kekuatan yang ada. Saya juga selalu berupaya optimis serta berbenah diri dan selalu berpikir positif dalam menghadapi sesuatu. Demikianlah video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.